Usir Syiah dari masjid. Sholat Syiah di masjid. 2 minggu yang lalu saya ditunjukkan video, ada anak fakultas perikanan yang dia merekam orang Syiah sedang sholat di masjid Uri. Diletak tisu di depan, jadi dia sujud ke tisu itu, lalu kemudian tangannya tidak bersedekah, lepas saja. Lalu kemudian ada seperti doa kunut mengangkat tangan. Itu salah satu ciri. Bagaimana kalau ada Syiah sholat di tempat kita? Usir. Karena dia bukan bagian dari ahlu sunnah. Kalau orang Kristen itu jelas kafirnya. Ini merusak Islam dari dalam. Maka dia tidak dibenarkan merusak ahlu sunnah wal jamaah. Ini masjid ahlu sunnah. Pergi ente sholat di hotel di mana? Yang pertama harus diusir adalah orang-orang Syiah yang berangkat haji dan umroh, yang mana mereka memasuki Masjidil Haram dan juga Masjid Nabawi. Bukankah kedua tempat tersebut adalah tempat suci yang tidak boleh diinjak oleh orang kafir? Pertanyaan ini tidak pernah terjawab sampai sekarang. Mengapa mereka membiarkan orang-orang kafir masuk ke dua masjid suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjid Nabawi? Atau ini merupakan fatwa yang tidak berdasarkan ilmu dan merupakan pesanan dari kelompok tertentu yang sangat membenci para pecinta keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Karena itu fatwa usir orang Syiah jika sholat di masjid adalah fatwa teraneh di dunia. Fatwa ini juga merupakan ujaran kebencian dan perintah yang dapat menimbulkan konflik sesama bangsa. Di dalam ibadahnya itu ada mencaci maki Abu Bakar, Umar dan Utsman sebelum dia tak pakai salam. Kalau masalah tidak bersedekah, Allahu Akbar. Yang lepas begini itu tidak semua. Tidak, jangan nanti waktu Bapak Ibu ke Makkah asal nampak orang yang begini Syiah, bukan. Maliki juga begitu. Raja Maroko lepas. Cuman bedanya Maliki sujudnya tidak bertumpah Karbala, mereka bertumpah Karbala. Itu hanya salah satu tanda saja yang lepas ini. Setiap bangkit dia bergerak tangannya. Allah mau sujud, ahlu sunnah mau sujud tidak angkat tangan, mereka angkat. Allahu Akbar. Bangkit dari Allahu Akbar. Mau sujud lagi Allahu Akbar. Pokoknya setiap angkat tangan. Dan kemudian sebelum kita pakai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pukul 3 kali. Pukul pertama maki Abu Bakar, Umar, Utsman. Kalau sampai 4, itulah salah satunya memaki Jibril. Seharusnya Ustadz ini bukan membawakan dongeng, tapi membawakan dalil dari apa yang telah dia sampaikan. Bukankah kita diperintahkan oleh Allah untuk berhujah? Dengan jelas Allah tandaskan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 111. Katakanlah, tunjukkanlah bukti kebenaranmu jika kamu adalah orang-orang yang benar. Pernyataan dalam ibadah Syiah ada caci maki terhadap Abu Bakar, Umar dan Utsman adalah kebohongan besar yang hanya menjadikan sempalan Syiah sebagai acuannya. Sedangkan secara umum syariah melarang mencaci hal yang dianggap suci bagi kelompok lain. Dalam kitab Usul Al-Kafi karya Al-Kulaini, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1 terbitan Darul Murtadho, Lebanon, cetakan pertama tahun 2005 Masehi, halaman 476. Diriwayatkan dari Abu Usamah yang berkata, aku mendengar Aba Abdillah alaihi salam berkata, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah, wara', sungguh-sungguh, jujur, menyampaikan amanah, berakhlak baik, dan bertetangga dengan baik. Jadilah kalian penyeru kepada diri kalian tanpa lisan atau dengan akhlak. Jadilah kalian perhiasan dan jangan menjadi aib bagi para imam ahlul bait. Kitab Nahju al-Balaghah yang disusun oleh Syarif Ar-Radhi, salah satu ulama Imamiyah, jilid 2 terbitan Darul Marifah Beirut, halaman 185. Imam Ali alaihi salam mendengar sekelompok sahabat beliau mencaci penduduk Syam saat perang Siffin. Imam alaihi salam berkata,
Aku benci jika kalian menjadi pencaci. Akan tetapi jika kalian mensifatkan amal mereka dan kalian menyebut keadaan mereka, maka hal itu perkataan yang lebih benar dan alasan yang dapat diterima. Gantikanlah oleh kalian sebagai pengganti cacian kalian kepada mereka, yaitu, ya Allah, jagalah darah kami dan darah mereka. Perbaikilah hubungan di antara kami dan mereka. Berilah mereka petunjuk dari kesesatan sampai kebenaran diketahui bagi yang tidak mengetahuinya. Adapun mengenai 3 takbir setelah salam, ulama Syiah sepakat bahwa 3 hal itu merupakan sunnah. Kitab As-Saroir karya Ibn Idris Al-Hili, salah satu ulama Imamiyah, jilid 1, terbitan Maktabah Ar-Raudhah Ar-Riyadhiyah, halaman 347. Ibn Idris Al-Hili berkata, disunahkan setelah salam dan keluar dari sholat untuk bertakbir 3 kali dalam keadaan duduk. Seharusnya ustadz tersebut juga menyampaikan hadis-hadis tentang takbir pada akhir sholat yang juga dinukil dalam kitab-kitab ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kitab Sahih Muslim jilid 1 terbitan Darussalam cetakan kedua tahun 1421 Hijriah halaman 236. Dari Ibn Abbas yang berkata, kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan takbir. Kami tegaskan dengan takbir. Seperti inilah riwayat yang menjelaskan takbir pada akhir sholat yang sengaja tidak dibawakan oleh ustadz tersebut atau memang dia tidak pernah mengetahuinya. Bahkan riwayat itu dijelaskan secara detail oleh Imam Nawawi dalam kitab berikut ini. Kitab Syarah Nawawi A'la Muslim, terbitan Baitul Afkar Ad-Dauliyah Saudi, juz 1 halaman 435. Hadis Ibn Abbas yang berkata, kami mengetahui selesainya sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan takbir. Dan dalam satu riwayat bahwa mengeraskan suara dengan zikir ketika orang-orang selesai dari sholat wajib telah ada pada masa hidup Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahwasanya Ibn Abbas berkata, aku mengetahui jika mereka selesai dengan itu ketika aku mendengar. Ini dalil apa yang dikatakan sebagian salaf bahwa disunahkan mengeraskan suara dengan takbir dan zikir setelah sholat wajib. Seharusnya ustadz tersebut tidak mengangkat masalah fikih yang masing-masing diyakini oleh kelompok tertentu. Sebagaimana terdapat pula perbedaan antara mazhab Syafi'i dengan Hambali dan Hanafi dengan Maliki. Adapun masalah riwayat burung gagak yang dibawakan oleh ustadz tersebut, maka kami tidak perlu menanggapinya karena tidak ada satu rujukan pun yang dia bawa. Ustadz tersebut hanya berpendapat sendiri untuk mengajak kaum muslimin agar ikut membenci suatu golongan tertentu. Sungguh sangat kami sesalkan seorang ustadz bicara demikian. Semua fitnah terhadap Syiah ini kami serahkan kepada para pemirsa di dalam menilainya.